Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 9 Agustus 2025, Pekan Biasa ke-18 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Emilia Septiana, dan renungan ditulis oleh Nikolaus Cipto. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepadamu ya Allah. Kami memahami sebenarnya pesan-Mu tidaklah selalu hadir dalam suara keras atau penuh mukjizat, tetapi terkadang hadir secara lembut, begitu lembutnya sehingga hanya hati nurani yang terbuka akan mampu merasakan kehadiran pesan-Mu di dalam diri kami. Dan bukan hanya lembut, tetapi juga bisa hadir melalui peristiwa-peristiwa sederhana yang terjadi di dalam hidup kami. Namun kami juga sadar, memahami Engkau melalui peristiwa-peristiwa sederhana tidaklah selalu mudah. Kami sering harus mengakui betapa kurangnya kepekaan batin kami, karena pikiran kami terlalu terpesona dengan hal-hal duniawi yang besar atau mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Maka ya Tuhan, anugerahilah kami dengan hati yang sederhana, ikhlas, dan tidak banyak meminta daripadamu, agar hal-hal apapun yang sederhana dalam hidup kami sudah cukup untuk membuat kami berkata, "Terpujilah Engkau ya Tuhan," sehingga kami dapat bertahan setia sampai akhir. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 6, ayat 4-13. Musa berkata kepada umat Israel, "Dengarkanlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Semuanya itu harus kau ajarkan berulang kali kepada anak-anakmu, dan kau bicarakan apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan bangun, haruslah kau ingatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan kau pasang sebagai lambang pada dahimu. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, yaitu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah yang sudah penuh berbagai barang berharga, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, berhati-hatilah. Jangan sampai engkau melupakan Tuhan, dan yang telah membawa engkau keluar dari Mesir, dari perbudakannya. Engkau harus takwa kepada Tuhan Allahmu. Kepada Dia engkau harus beribadah, dan demi namanya lah engkau harus bersumpah.
Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanan dan penyelamatku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat dari para musuhku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Haleluya, 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 haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 17 ayat 14 sampai 20. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus,
Hai kalian, angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu. Lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari sini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Allah yang setia. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada saat-saat tertentu setelah hari-hari kita yang sibuk dan melelahkan, kadang muncul sebuah kelegaan dan kegembiraan saat melihat keluarga tertawa riang dan semua kebutuhan mereka terpenuhi. Duduk di sore hari sambil minum teh atau kopi, memandang istri yang sedang tersenyum dan anak-anak tertawa, dan semuanya dalam keadaan sehat, rasanya tidak akan ada kegembiraan apapun yang bisa mengalahkan di sore yang indah itu. Di saat seperti itu, mungkin saja ada yang terpikir, apakah ini anugerah yang kita terima di saat itu juga? Apakah itu hanya anugerah yang terjadi di antara Tuhan dan kita? Mungkin saja ada yang dilupakan. Sebenarnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengatakan, "Ya, memang sudah seharusnya begitu." Setidaknya Anda, saya, dan siapapun tidak akan pernah ada dan menjadi seperti sekarang jika tidak karena orang tua masing-masing melahirkan kita ke dunia, membesarkan, dan mendidik sampai akhirnya tercapailah keadaan kita sekarang ini. Bahkan orang tua kita pun sebenarnya juga sama, seperti itu juga. Di samping itu, apa yang disebut kehidupan modern zaman now pun juga begitu. Roket, kendaraan, pesawat terbang, alat komunikasi, internet, alat musik, dan lainnya hanya akan ada karena generasi-generasi sebelumnya berjuang untuk mengatasi masalah dan meraih hidup yang lebih baik. Kalau dulu yang disebut bertahan hidup adalah bagaimana orang memecah batu menjadi kecil dan dipergunakan untuk alat berburu hewan, maka zaman sekarang orang berpikir, bagaimana cara menjual barang yang dibuat oleh perusahaan tempat kita bekerja sehingga bisa mendapat komisi? Atau trader pasar modal akan berpikir keras sambil memperhatikan grafik pergerakan harga pada item tertentu yang seringkali bergerak liar tak terkendali. Semuanya intinya tetap sama. Bagaimana kita bertahan hidup dan berkembang. Juga semuanya atau apapun yang Anda capai sekarang adalah berkat pencapaian dan anugerah yang diterima generasi-generasi sebelumnya. Namun,
Apakah nampak terlihat bahwa perkembangan kehidupan dan budaya seperti ini ternyata digambarkan oleh bacaan pertama hari ini? Semuanya bagaikan yang tergambar dalam puisi berikut ini. Di dalam debu zaman yang senyap, janjimu tersemai tak pernah lenyap. Dititip pada tangan yang setia, doa dan langkah jadi sungai rahmatnya. Dan semua menjadi jelas melalui kutipan berikut. Kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Walaupun kitab Ulangan tersebut berisi gambaran pengalaman bangsa Israel kelak di tanah perjanjian, padahal kitab Ulangan tersebut muncul pada masa-masa awal bangsa Israel baru saja lepas dari perbudakan bangsa Mesir, namun maknanya sejalan dengan perkembangan hidup dan budaya manusia dari dulu hingga sekarang. Nampak jelas, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan saat ini adalah berkat kebaikan-kebaikan dari generasi sebelumnya yang tidak pernah kita lakukan. Dan di bagian akhir kutipan kitab Ulangan tersebut, kita pun diingatkan untuk tidak lupa bersyukur karena ada Allah yang begitu setia terus menjaga kita dari dulu hingga sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kesetiaan akan kasih Allah yang begitu konsisten dari dulu hingga sekarang memang begitu luar biasa. Namun ada sesuatu yang sepintas terasa janggal dan jika kita mengetahui akan rentan membuat kita salah paham. Pada Matius 10 ayat 8 ada kutipan, "Usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Ini jelas menunjukkan bahwa sebenarnya sebelum kejadian yang dikisahkan dalam kutipan Injil hari ini, para murid telah menerima kuasa dari Yesus untuk mengusir setan. Artinya seharusnya para murid bisa menyembuhkan anak muda tersebut. Mengapa gagal? Dan Yesus pun memberikan jawabannya melalui ayat 17, melalui sebuah perkataan teguran yang sangat keras. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu?" Dan melalui jawaban Yesus pada ayat 20, "Karena kamu kurang percaya." Disinilah menjadi jelas dan terang benderang apa sebenarnya hubungan antara bacaan pertama Mazmur dan bacaan Injil hari ini. Bahkan dalam Matius 13 ayat 13-15 nampak jelas persoalan yang sesungguhnya, yaitu sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan mengerti karena hati bangsa ini telah menebal dan seterusnya. Dan karena itulah dalam ayat 17 kutipan Injil hari ini Yesus memberi teguran keras. "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?" Jadi hubungan antara bacaan pertama Mazmur dan bacaan Injil hari ini adalah walaupun cinta kasih Allah selalu tetap dan setia dari dulu, sekarang, hingga akhir zaman, namun iman yang tidak teguh dan mendalam dapat membuat seseorang tidak bisa melihat itu semuanya. Dengan sendirinya, kebahagiaan hidup dalam cinta kasih Tuhan dapat terlihat seolah pudar dan tidak nyata. Bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena iman kita yang memudar. Dan hal ini
tergambar pada kutipan Injil hari ini melalui kegagalan para murid menyembuhkan anak muda tersebut. Mudah-mudahan dengan berusaha meningkatkan iman secara mendalam akan tercapailah apa yang tertulis dalam kitab Mazmur hari ini. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami menyadari rentang kehidupan kami amatlah singkat dibandingkan sejarah kehidupan umat-Mu sejak dulu hingga kini. Maka terbukalah mata hati di dalam diri ini untuk melihat telah begitu banyaknya Engkau melimpahkan kasih dan anugerah-Mu kepada seluruh manusia selama ini. Dan hati pun tersentuh. Walaupun sepanjang sejarah manusia, banyaklah sudah mereka yang mengambil keputusan untuk menjauh dari-Mu, Engkau tetap setia menjaga kami semua. Sekarang kami pun menyadari, jika Engkau tetap setia dalam kasih kepada kami sepanjang sejarah, pastilah Engkau juga setia kini dan sepanjang masa. Kini semakin yakinlah hati ini, untuk terus menjaga hati tertuju kepadamu dalam iman, harapan, dan kasih. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.